Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwasannya tak kenal makalah tak sayang. Jadi oleh karena itu lebih baik terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Trigustian dengan NIM 2314010293. Saya kuliah di salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Maksud saya di sini membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dan sekalian memberikan suatu ilmu pengajaran tentang apa yang akan kita bahas nanti. Tugas ini ditunjukkan pada mata kuliah metodologi pendidikan Islam, yang dimana pada per individu kami disuruh untuk membuat suatu video yang berisi tentang suatu pembelajaran. Bagaimana cara kami memberikan pengajaran terhadap anak-anak ataupun orang lain dan masyarakat, yang menyangkut tentang isi dari kurikulum pembelajaran yang dibahas pada masa SD, SMP, SMA, yang menyangkut pada pelajaran PAI, yaitu tentang SKI, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, fikih, dan Al-Quran hadis. Langsung pada pembahasan. Saya di sini akan memberikan suatu pengajaran atau suatu ilmu yang membahas tentang adab. Adab. Apa itu adab? Adab dalam bahasa Arab memiliki arti yang pertama, budi pekerti. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, itu tata krama. Ini adalah makna adab dalam bahasa Arab. Ya, ini dalam bahasa Arab. Adab itu terkait pada akhlak dan tingkah laku. Akhlak dan tingkah laku. Itulah adab. Adab ini adalah suatu perbuatan dari manusia, dari diri sendiri, terhadap orang lain, maupun diri sendiri.
Saya telah menyimpulkan arti dari adab secara keseluruhan. Di mana adab yaitu bentuk sikap dan perilaku atau tata cara hidup yang memberikan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, dan akhlak. Profesor Naqvid Al-Atas pernah memberikan arti adab, yang dimana dia menyebutkan adab artinya mendisiplinkan jiwa dan pikiran, maksudnya memberikan nilai positif kepada pikiran dan jiwa terhadap tingkah laku dan perbuatan serta tata krama. Adab adalah disiplin rohani dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar dan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri, masyarakat, dan lingkungannya. Itulah makna adab secara keseluruhan yang telah saya simpulkan. Lanjut. Ini secara bahasa tadi sudah. Secara keseluruhan tadi sudah saya sebutkan juga. Adab pada zaman sekarang, adab menjadi suatu hal yang krusial. Adab pada zaman sekarang itu sangatlah menipis bagi setiap orang. Apalagi pada yang disebut pada zaman sekarang itu anak Gen Z atau Gen Alpha. Adab mereka terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap hal-hal lain itu minus. Jadi tugas saya di sini, saya ingin memberikan suatu ilmu dan pengajaran tentang adab, memberikan macam-macam adab dan apa saja adab itu. Adab. Adab itu banyak macamnya. Contohnya, adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap orang lain, adab terhadap hewan, dan banyaklah contohnya adab. Tapi yang akan saya bahas di sini, saya tertarik ingin membahas hal yang terjadi kurangnya adab pada zaman sekarang, yaitu adab terhadap guru, adab terhadap orang tua dan guru. Saya akan membahas dua hal ini. Saya akan memberikan contoh adab yang baik terhadap orang tua. Kita sebagai anak, kita harus menghormati dan menyayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kita pada waktu kita masih kecil, merawat kita, mendidik kita. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, saya telah merangkum
pendapat saya sendiri, contoh dari perilaku yang baik terhadap orang tua itu seperti apa? Nah, yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah suatu kewajiban bagi kita seorang anak. Bukan kepada orang tua kandung kita saja, tetapi terhadap orang tua lansia-lansia yang berada di luar sana. Kita membantu mereka, menghargai mereka, apa yang ingin mereka buat kita tolong, apa yang ingin mereka lakukan kita bantu, kita support terus orang tua itu. Jangan sesekali ketika kita melihat di jalan, nah ini contoh di jalan aja, contoh kecil di jalan, melihat orang tua yang sudah memakai tongkat ingin menyeberangi jalan raya, itu harus kita tolong. Jangan kita acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Karena apa? Menolong orang tua itu adalah perbuatan yang sangat mulia dan mendapatkan ganjaran pahala yang amat berlimpah. Kita sebagai manusia itu berkewajiban untuk saling menolong, entah itu dengan orang lain, orang tua, anak-anak, ataupun sebaya. Itu harus berkewajiban menolong. Dan yang kedua, yaitu berkata sopan dan santun. Kita sebagai anak harus menjaga tutur kata kepada orang tua. Jangan sampai kita membentak, berkata kasar kepada mereka. Membentak, contohnya berkata ah. Berkata ah itu tidak boleh terhadap orang tua. Nak, tolong ibu belikan garam ke toko. Bentar ah mak. Itu tidak boleh. Itu berdosa. Besar dosanya itu. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 23. Di situ dijelaskan yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada bapa dan ibu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berlanjut usia, hendaklah kalian memeliharanya. Memelihara itu dalam arti kata apa? Memelihara itu menjaga. Seperti itu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Dari situ saja sudah jelas bahwa Allah itu berfirman dan menyuruh kita untuk menjaga orang tua, memelihara orang tua dengan baik, menjaga tutur kata, membantu orang tua dalam segi apapun, mematuhi orang tua. Itu Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berfirman dalam Qur'annya. Maka jangan sesekalilah kita sebagai anak berkata atau melawan terhadap orang tua. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi berkata kasar lagi, atau lagi sampai menonjok orang tua. Itu ada kasusnya itu dulu. Orang tua anak menonjok orang tuanya sampai orang tua tersebut pingsan. Itu adalah mencerminkan perilaku yang tidak baik, adab yang tidak baik terhadap orang tua. Pahalanya itu, dosanya itu, dosa orang yang menyebutkan kata ah itu berlipat-lipat ganda. Jadi jangan sesekali kalian mengatakan ah ataupun berkata buruk, berkata kasar terhadap orang tua. Lanjut.
mendengarkan dan menghargai pendapat orang tua. Kita sebagai anak, ketika orang tua berbicara kepada kita itu, kita harus mendengarkan. Jangan kita malah sibuk main HP, kita malah sibuk berbuat hal-hal lain. Itu jangan sesekali. Hargai mereka. Hargai apa yang mereka omongkan, dengarkan, ajak obrol mereka. Apalagi ketika dia sudah masuk umur lansia, umur tua. Ada orang tua yang telah lanjut, itu harus diajak ngomong terus. Harus, ketika dia tidak diajak ngomong, dia bakalan stres. Pikirannya diam, menung, nanti bisa sendiri. Itu ada itu. Nah, jadi kita harus menghargai pendapat dia, mengajak ngobrol dia, mendengarkan dia, apa keluh kesah dia. Kita harus dengarkan dengan menjadi pendengar terbaik bagi orang tua. Lanjut. Di sini tadi telah saya sebutkan membantu dalam kegiatannya sehari-hari. Kita sebagai anak nih, sebagai anak, mereka yang telah melahirkan kita, mereka yang telah memberikan kita pendidikan pertama, mereka juga lah yang telah mengasuh kita. Pada masanya nanti itu bakalan kebalikan. Yang mereka, kita kecil diasuh oleh mereka, ketika kita besar, kitalah yang harus mengasuh mereka. Itu. Dia yang menyibukkan mereka. Dia yang menyibukkan kita waktu kecil, waktu kita buang air besar. Itu arti kata kotoran. Kotoran dia sentuh, kotoran kita waktu kecil dia sentuh demi membersihkan kita dari najis. Dan apa yang telah mereka buat terhadap kita, itu harus kita balas ketika dia telah lanjut usia. Mereka tidak lagi mampu bergerak, itu harus kita balas semua perilakunya. Dia menyayangi kita waktu kecil, bahasanya baik, mengajarkan kita secara lemah lembut, ngomong ini, menunjukkan ini secara lemah lembut. Nah, kita nanti waktu usia dia sudah lanjut, kita harus seperti itu juga. Menanyakan apa kebutuhan ibu mau apa, bapak mau apa. Nanti biar saya beli, biar saya lakukan, seperti itu. Lanjut. Berdoa untuk mereka. Kita sebagai anak itu berkewajiban mendoakan mereka dengan yang baik-baik, meminta kepada Tuhan kita agar mereka dijauhkan dari api neraka, sehat walafiat, dan dilimpahkan rezeki, diberikan umur panjang. Itu harus. Itu merupakan salah satu adab yang baik terhadap orang tua. Lanjut. Menjaga nama baik orang tua. Kita sebagai anak yang terlahir dari rahim orang tua kita, maka hendaklah kita menjaga nama baik orang tua kita. Jangan kita malah memperburuk. Pada generasi sekarang banyak orang yang memperburuk nama orang tua mereka. Ketika dia melakukan kegiatan, melakukan perbuatan yang buruk, itu yang kena itu nantinya orang tua. Contoh, anak ini berkelahi dengan teman dia, dan dia mengadu kepada orang tua. Nanti orang tua dari lawan anak tersebut mengatakan, kamu ini anak siapa? Apa enggak diajarkan orang tua? Dan ketika sopan santun terhadap akhlak mereka, ketika
anak kita ini berkata kotor, kamu ini pasti orang lain itu berpendapat seperti ini. Kamu ini apa nggak diajarkan orang tua kamu untuk berkata baik? Itu kita telah menjatuhkan nama baik orang tua kita. Karena apa? Pada dasarnya mungkin itu bisa terjadi karena faktor eksternal, bukan karena faktor internal. Itu bisa terjadi karena faktor lingkungan luar. Orang tua telah memberikan yang terbaik, tapi kalau misalnya faktor eksternal itu perubahan itu besar pada diri kita. Itu makanya kita harus menjaga nama baik orang tua kita, menjaga lingkungan kita. Biar apa? Nama orang tua itu baik. Tidak menjaga tutur kata kita terhadap orang, menjaga perilaku kita terhadap orang. Nanti pandangan mereka apa kalau misalnya kita berlaku buruk? Kamu ini anak siapa? Apa kamu gak diajarkan orang tua? Nah, itulah salah satu contohnya. Dan mungkin ada banyak lagi macam-macam contoh perilaku baik terhadap orang tua itu ada banyak. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke adab terhadap guru. Saya tadi kan ingin membahas dua yang sangat menarik terhadap adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Adab terhadap guru. Judulnya udah habis, jadi ngomong saja lah. Adab terhadap guru.